Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jangan Takut Matematika. Adik-adik, saat ini kakak akan membahas tentang soal latihan matematika kelas 7 atau kelas 1 SMP ya, tentang materi bilangan bulat. Langsung aja ke soal nomor 1. Urutan suhu di bawah ini yang benar dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah titik-titik. Jadi di sini ada campuran ya, angkanya ada yang positif, ada yang negatif. Yang perlu diingat oleh adik-adik adalah untuk bilangan positif, semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin rendah. Tetapi kalau bilangan negatif, semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Jadi di sini urutan yang tertinggi sampai terendah adalah yang C, 2 derajat Celcius, kemudian 0 derajat Celcius, dan min 5 derajat Celcius. Suhu suatu benda adalah min 27 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah titik-titik. Jadi ini secara matematis adalah min 27 derajat Celcius ini ditambah suatu nilai suhu, dia nilainya akan naik menjadi 32 derajat Celcius ya. Jadi kalau dimisalkan seperti ini, andaikan X itu adalah kenaikan suhu, maka penulisan secara matematisnya adalah seperti ini. Min 27 derajat Celcius plus X sama dengan 32 derajat Celcius. X-nya berapa? X-nya dihitung dengan cara memindahkan min 27 derajat Celcius dari ruas kiri ke ruas kanan. Karena pindah ruas, maka tandanya menjadi berlawanan ya. Yang pertamanya minus, pindah ke kanan jadi plus. Jadi 32 derajat Celcius plus 20 derajat Celcius, hasilnya 59 derajat Celcius, jawabannya yang D. Kemudian peran berikut. Nomor 1, min 25 lebih besar daripada min 23. Kemudian nomor 2, min 8 lebih besar dari min 11. Nomor 3, min 10 kurang dari min 19. Dan nomor 4, 0 lebih dari minus 20. Nah, yang benar yang mana ini? Ini adik-adik harus ingat bahwa pada garis bilangan, kalau semakin ke kanan posisi suatu angka, maka semakin besar nilai angka tersebut ya. Jadi kita tinggal membayangkan aja angka-angka ini di dalam garis bilangan. Jadi kalau misalkan dalam garis bilangan, kalau adik-adik menulis itu kalau ke kiri ya, setelah angka 0 pasti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi kalau dilihat antara min 23 dan min 25 ini yang posisinya berada di sebelah kanan adalah minus 23. Jadi min 23 ini pasti lebih besar dari minus 25. Jadi pernyataan nomor 1 ini salah. Kemudian nomor 2, min 8 lebih dari min 11. Ini betul ya, karena min 8 letaknya di sebelah kanan dari min 11. Kemudian nomor 3, min 10 kurang dari min 19. Ini salah. Min 10 ini letaknya di sebelah kanan dari min 19. Jadi harusnya min 90 ini, min 10 ini nilainya lebih besar dari minus 19. Kemudian 0 lebih dari minus 20 ini benar, karena 0 letaknya di sebelah kanan dari min 20. Jadi yang benar adalah pernyataan 2 dan 4, jawabannya yang C. Soal berikutnya, untuk memenuhi P, Q, dan R sembarang bilangan berlaku buka kurung P plus Q tutup kurung plus R sama dengan P plus buka kurung Q plus R tutup kurung. Hal ini disebut sifat. Nah ini kalau pengelompokannya ditukar ya. Jadi pertamanya yang dikelompokkan P sama Q, kemudian di ruas kanan yang dikelompokkan Q dan R, nilainya tetap sama. Ini adalah sifat asosiatif ya, yaitu sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan. Jadi pengelompokannya ini tanda kurungnya ya. Pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukar, hasilnya tetap sama. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 5, bentuk distributif berikut benar ada. Jadi distributif ini adalah membagikan atau mengalihkan satu persatu dengan bilangan yang berada di dalam kurung.
Di sini yang benar adalah yang D ya. P kali Q min R itu sama saja dengan P dikalikan Q, kemudian minus atau dikurangi P kali R. Jadi dikalikan satu persatu dengan maaf, dengan huruf yang ada di dalam kurung ya. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 6, hasil penjumlahan dari min 14 plus min 12 adalah titik-titik. Ini bisa dilakukan pengerjaan seperti ini ya. Jadi minnya kita keluarkan dari kurung. Jadi kita buat pengelompokan. Minnya ditaruh luar kurung, kemudian buka kurung. Min 14 minnya sudah keluar, tinggal angka 14-nya aja di sini. Kemudian min 12 minnya sudah keluar, jadi tinggal angka plusnya aja. Plus 12. Nah, sekarang kita hitung yang di dalam kurung. 14 tambah 12 hasilnya 26. Jangan lupa di luar ada minusnya. Jadi nilainya adalah minus 26, jawabannya yang A. Hasil dari min 12, min 6, plus 4 minus min 7 adalah titik-titik. Nah ini adik-adik kalau sudah minus kemudian dikurangi lagi berarti langkahnya semakin ke kiri ya. Semakin ke kiri berarti ini kalau ada negatif kemudian dikurangi lagi, nilainya adalah negatif penjumlahan dari angka-angkanya ini ya. Jadi min 12, min 6 itu berarti setelah angka min 12 kita mundur lagi 6 langkah, berarti min 18 ya. Kemudian 4 min minus 7, min kali min hasilnya positif atau plus, jadi ini sama saja dengan 4 plus 7. 4 plus 7 itu hasilnya 11. Jadi di sini minus 18 ditambah 11 hasilnya min 7. Jawabannya C. Nomor 8. Hasil dari 5 plus min 8 min 2 dikurangi min 3 plus 6 plus min 2 adalah titik-titik. Nah kita lihat yang di sebelah sini ya. 5 min 8 min 2. 5 plus min. Nah ini kalau tandanya berbeda hasilnya itu negatif. Jadi 5 plus min 8 sama saja dengan 5 min 8. Kemudian min 2. Kalau tandanya sama berarti hasilnya positif. Jadi ini sama saja dengan plus 2. Ya, jadi untuk yang pertama ini kurung kurawal yang pertama nilainya adalah 5 min 8 plus 2. Kemudian kurung kurawal yang kedua min 3 plus 6 plus min 2. Tadi kalau tandanya beda, hasilnya itu negatif. Jadi yang di sini ini sama saja dengan min 3 plus 6 min 2. Nah, sekarang kita hitung yang di sini. 5 dikurangi 8 hasilnya min 3. Min 3 tambah 2 hasilnya min 1. Kemudian di sini tandanya min, tulis lagi min ya. Nah sekarang yang di dalam kurung ini min 3 ditambah 6 hasilnya 3. 3 kurangi 2 hasilnya 1. Jadi ini sama saja dengan min 1 dikurangi 1, yaitu min 2. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 9 diberikan ada 4 pernyataan. Yang nomor 1, min 5 tambah 4 sama dengan 9 kurangi 10. Yang nomor 2, min 30 min 8 sama dengan min 22. Kemudian nomor 3, 20 min 18 lebih dari min 2 plus 20. Nomor 4, 4 kurangi 3 plus 7 lebih dari min 9 minus 10. Yang ditanyakan apa? Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah kita lihat ya satu persatu. Dari yang pernyataan nomor 1, min 5 plus 4 sama dengan 9 kurangi 10. Min 5 ditambah 4 ini hasilnya min 1. 9 dikurangi 10 hasilnya juga min 1. Berarti yang nomor 1 ini benar. Kemudian pernyataan kedua, min 30 min 8 sama dengan min 22. Min dengan min ini hasilnya adalah positif. Jadi ini sama saja dengan min 30 plus 8. Kemudian di ruas kanannya min 22. Kita hitung ruas kiri min 30 ditambah 8 itu hasilnya minus 22. Ternyata sama ya dengan di ruas kanan. Berarti nomor 2 ini
benar. Kemudian nomor 4, 4 dikurangi 3 tambah 7. Kemudian di sebelah kanan, 4 kurangi 3 plus 7 lebih dari min 9 dikurangi 10. 4 dikurangi 3, 1 ya. 1 ditambah 7, 8. Kemudian yang ruas kanannya, min 9, min 10. Jadi, sudah jalan ke kiri 9, kemudian sebelah kirinya 0 maksud saya ya. Jalan ke kiri setelah 0, 9 langkah, kemudian jalan lagi ke kiri lagi 10 langkah. Jadi menjadi nilainya adalah min 19. Nah, kita bandingkan 8 lebih besar dari min 19. Ini benar. Jadi, bilangan positif itu pasti lebih besar dari bilangan negatif. Jadi, yang benar ini pernyataan nomor 1, 2, dan 4. Jawabannya yang A. Nomor 2, nilai K yang memenuhi dari bentuk K plus 89 sama dengan 105 adalah, ini langsung dikerjakan saja. K plus 89 sama dengan 105. Berarti K itu sama dengan 105 dikurangi 89. Jadi 89-nya pindah ke ruas kanan, yang asalnya positif berubah menjadi negatif. Hasilnya pengurangan ini adalah 16. Jawabannya adalah yang B. Nomor 11, nilai X yang memenuhi dari bentuk min 203 sama dengan 49 plus X adalah, nah, seperti ini ya. Min 203 sama dengan 49 plus X. Kemudian X-nya tetap ada di ruas kanan, 49-nya kita pindah ke ruas kiri, tandanya berubah menjadi lawannya ya. Yang pertama ini positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Min 203 dikurangi 49 hasilnya minus 252. Jadi X-nya adalah minus 252, jawabannya yang A. Nomor 12, dalam suatu permainan, seorang pemain mendapatkan nilai 100, min 60, min 40, dan 150. Hasil jumlah nilainya adalah, ini tinggal dijumlah semua. Jadi 100 dikurangi 60, dikurangi 40, ditambah 150. Hasilnya 150, jawabannya yang A. Kemudian nomor 3, bila X sama dengan min 3, maka 8 dikurangi X dikurangi X kuadrat sama dengan, ini tinggal kita masukkan angka min 3 pada variabel X-nya ya. Jadi 8 min X kuadrat sama dengan 8 min, nah kita pakai kurung ya, karena X-nya di sini nilainya negatif, supaya nggak bingung. Maka ini 8 min 3. Kemudian dikurangi X kuadratnya tadi min 3, jadi min 3 kuadrat. Nah, di sini min, jadi 8 plus ya. Min menjadi plus, 8 plus 3. Kemudian di sini min 3 dikuadratkan. Min 3 kali min 3. Perkalian bilangan dengan tanda yang sama itu menghasilkan nilai yang positif. Jadi min 3 kali min 3 hasilnya positif 9. Jadi yang ini saja nilainya positif. Kemudian jangan lupa di sini tandanya min 9 ya. Jadi hasilnya adalah 11, 8 tambah 3, 11, dikurangi 9, yaitu 2. Jawabannya yang C. Nomor 14, diberikan A sama dengan min 2, B sama dengan min 3, maka nilai 2A min B adalah titik-titik. Langsung aja dimasukkan, nilai A dan B-nya diganti dengan angka yang sudah ditentukan. Jadi 2A min B sama dengan 2A adalah 2 kali A ya. Jadi 2 kali A-nya min 2, kita masukkan aja. Variabel A diganti nilai min 2. Kemudian min B, B-nya min 3, berarti min 3. Nah, di sini kita tinggal kalikan, 2 kali min 2 hasilnya min 4. Kemudian minus min 3 adalah sama dengan plus 3. Jadi min 4 ditambah 3 hasilnya min 1, jawabannya yang B. Di sini dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai minus 2. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 25 soal, Andi menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah, serta sisanya tidak dijawab, maka nilai Andi adalah titik-titik. Nah, ini untuk mencari nilainya, teman-teman harus tahu
berapa jumlah masing-masing soal yang benar, salah, dan tidak dijawab. Di sini yang benar sudah diketahui 18, yang salah 5, yang tidak dijawab berapa? Tinggal dikurangkan saja dari jumlah total soalnya. Jadi yang tidak dijawab adalah 25 dikurangi 18 dikurangi lagi dengan 5. 25 kurangi 18, 7. 7 kurangi 5, 2. Jadi soal yang tidak dijawab ada 2. Dengan demikian nilai Andi untuk jawaban yang benar dikali 4. Di sini yang benar 18 ya. Jadi 18 kali 4 plus yang salah ada 5. Yang salah dikali min 2. Jadi plus 5 kali min 2. Kemudian yang tidak dijawab nilainya 0. Yang tidak dijawab tadi 2. 2 kali 0. Di sini 18 kali 4 hasilnya 72. 5 kali min 2 hasilnya min 10. 2 kali 0, 0. Jadi sama saja dengan 72 dikurangi 10 hasilnya 62. Jawabannya yang A. Nomor 16, hasil dari ini soal tidak ada ini ya, tidak ada soalnya, kita loncati saja langsung ke nomor 17. Nilai X yang memenuhi penyelesaian dari 150 dibagi min X sama dengan 30 adalah titik-titik. Ini coba saya nyatakan dalam bentuk pembagian seperti ini ya, pakai per gini ya. 150 dibagi min X sama dengan 30. Berarti di sini min X adalah 150 bagi 30 ya. 150 bagi 30 hasilnya 5. Ini nilai min X. Yang ditanyakan nilai X-nya. Nah, supaya min X menjadi X, maka diapakan? Harus dikalikan dengan minus 1. Nah, yang harus dikalikan adalah semua ruas ya, ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi kalau ruas kiri dikalikan min 1, hasilnya adalah min X kali min 1, min kali min hasilnya positif ya. Hasilnya X. Ruas kanannya 5, 5 dikalikan min 1 hasilnya min 5. Jadi ditemukan X sama dengan min 5, jawabannya yang B. Nomor 18, pernyataan berikut adalah benar kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Di sini adik-adik harus ingat, perkalian atau pembagian dua bilangan dengan tanda yang sama akan menghasilkan bilangan positif. Jadi, yang salah tentu saja yang B. Kenapa? Karena yang B ini kan negatif kali negatif. Nah, ini negatif kali negatif, tandanya sama. Harusnya nilainya kan positif ini. Positif kali positif, tandanya sama. Jadi pasti positif hasilnya. Tapi di sini negatif. Berarti yang B ini yang salah. Jawabannya B ya. 11. Hasil dari min 20 kali 7 dibagi min 5 adalah titik-titik. Nah, saya nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Min 20 kali 7 ini kan sama dengan min 140. Kemudian dibagi min 5. Saya bentuk seperti ini ya, per min 5. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa perkalian atau pembagian dengan tanda yang sama itu hasilnya positif. Jadi minus dibagi minus hasilnya positif. Ini nilainya sama saja dengan 140 bagi 5, yaitu 28. Jawabannya yang D. Berikutnya, hasil dari 123 kali min 333 plus 321 kali 111 dibagi 111 kali 5 plus 111 kali 7 adalah titik-titik. Ini adik-adik harus ingat dengan sifat distributif perkalian, yaitu A kali buka kurung B plus C itu sama saja dengan A kali B. Jadi ini dikalikan dengan semua bilangan yang dalam kurung. A kali B plus A kali C. Ini ya. Jadi ini kita tinggal membalik aja. Kalau diketahui A kali B plus A kali C itu pasti nilainya sama dengan A kali B plus C. Nah, seperti yang ini, contohnya yang di penyebutnya ini kan. 111 kali 5 ditambah 111 kali 7. Jadi andaikan 111 ini adalah A-nya di sini ya.
yaitu angka yang sama. Jadi angka yang sama bisa dikeluarkan dari kurung. 111-nya dikeluarkan dari kurung, yang di dalam kurung adalah ini, angka yang ini, angka yang tidak sama. 5, kemudian tandanya di sini plus, jadi di sini juga plus. Jadi yang bagian penyebutnya adalah 111 kali 5 plus 7 ya. Ini 5, ini 7. Nah, bagaimana dengan bagian atasnya atau pembilangnya? Di sini yang di sebelah kanan ini dikalikan 111, kemudian yang di sebelah kiri dikalikan minus 333. Kalau kita lihat di sini, 333 pun ini adalah kelipatan dari 111 ya, yaitu 111 dikalikan min 3, hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama-sama mempunyai faktor 111. Jadi 111-nya bisa dikeluarkan seperti ini. 111 dikeluarkan. Bagaimana yang sebelah kiri ini? Jika dibagi 111, maka yang tersisa di sini adalah min 3 ya. Min 3 dikalikan 123, hasilnya minus 369. Sedangkan yang di sebelah kanan ini, kalau 111-nya dikeluarkan, maka angka yang tersisa adalah 321. Nah, diletakkan di sini. Nah, sekarang di bagian pembilang dan penyebut, atas dan bawah, ini sama-sama ada faktor 111. Jadi ini bisa dihilangkan ya, dicoret. Jadi yang sudah pernah dipelajari di SD kan, kalau di bagian pembilang dan penyebut ini ada angka yang sama, ada faktor yang sama, itu bisa dicoret. Dicoret itu artinya dibagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi bagian atas tinggal minus 369 plus 321, hasilnya min 48. Kemudian yang bawah 5 tambah 7, 12. Jadi hasil akhirnya adalah min 48 bagi 12, yaitu min 4, jawabannya yang C. Soal nomor 21, hasil dari buka kurung 71 kali 8, tutup kurung, minus buka kurung 35 kali 8, tutup kurung, dibagi buka kurung 27 kali 4, tutup kurung, minus buka kurung 18 kali 4, tutup kurung, adalah titik-titik. Sama seperti yang tadi ya, jadi sifat distributif, ini untuk angka atau faktor yang sama bisa dikeluarkan dari kurung. Jadi seperti ini. Untuk pembilang atau angka yang di sebelah atas, ini angka yang sama adalah 8. Jadi 8 bisa keluar dari kurung. Jadi yang tinggal di dalam kurung adalah di sini 71 kali 8. Jika 8-nya sudah dikeluarkan, maka tertinggal angka 71 saja ya. Kemudian tanda penghubungnya di sini min, tetap ditulis min. Kemudian angka yang sebelahnya 35 kali 8, jika dibagi 8 atau 8-nya dikeluarkan, maka angka yang tertinggal adalah angka 35. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang bagian penyebut, di sini angka yang sama atau faktor yang sama adalah 4. Jadi 4 bisa dikeluarkan dari tanda kurung. Kemudian setelah angka 4 keluar, jadi 27 kali 4 dibagi 4, hasilnya 27. 27-nya tetap di dalam kurung. Kemudian tandanya juga tetap minus. Kemudian ya angka yang di sebelah sini, ketika angka 4-nya dikeluarkan, angka yang tertinggal adalah 18 ya. Nah, sekarang sama seperti pembagian biasa ya. Ini yang di atas ini ada 8, di bawah 4. 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, 2-nya kita taruh di sebelah sini. Kemudian kali 71 kurangi 35, ini hasilnya 36. Kemudian yang di bawah 27 kurangi 18, hasilnya 9. Nah, 36 dibagi 9 bisa ya. 36 bagi 9 hasilnya adalah 4. Jadi ini sama saja dengan 2 dikali 4. Hasilnya 8, jawabannya yang D. Kemudian nomor 22. Nilai P yang memenuhi 15 dibagi buka kurung P plus 1 tutup kurung sama dengan min 3 adalah titik-titik.
Jadi ini saya tulis kembali dalam bentuk pembagian seperti ini ya, pakai per ya. 15 per 4 plus 1 sama dengan min 3. Nah ini kan dikalikan, jadi P plus 1-nya dikalikan atau pindah ke atas, dikalikan dengan angka di ruas sebelahnya. Jadi yang di sini tertinggal angka 15 saja. 15 sama dengan min 3 kali P plus 1. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif, maka min 3 ini dikalikan P, jadi min 3P. Kemudian min 3 dikalikan lagi dengan plus 1, jadi min 3. Ini 15 sama dengan min 3P min 3. Angka min 3-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Untuk tandanya menjadi berubah lawannya ya. Yang pertamanya minus menjadi positif atau plus. Jadi di ruas kiri adalah 15 plus 3 sama dengan min 3P. 15 tambah 3 hasilnya 18. Kemudian ruas kanannya tetap min 3P. Yang ditanyakan apa? P. Yang kita tahu min 3P. Nah, supaya min 3P menjadi P harus diapakan? Harus dibagi dengan min 3. Jadi kedua ruas dibagi min 3. 18 dibagi min 3 hasilnya min 6. Min 3P dibagi min 3 hasilnya P. Jadi ditemukan P adalah min 6, yaitu yang D. Soal nomor 23, hasil dari min 4 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 adalah titik-titik. Ini adik-adik yang harus diingat adalah jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil. Ya, di sini kan min 4-nya negatif ya. Kemudian pangkatnya ini adalah bilangan ganjil, angka 3. Maka hasilnya adalah negatif. Jadi min 4 pangkat 3 itu adalah min 4 kali min 4 kali min 4. Hasilnya min 64. Kemudian 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Nah sekarang tinggal dijumlahkan saja. Min 64 tambah 8 hasilnya minus 56. Jawabannya yang A. 64. Hasil dari 64 dikurangi min 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali min 3 pangkat 3 adalah titik-titik. Nah, di sini kalau min 2 dipangkatkan 4. Nah, ini bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap. Hasilnya itu pasti positif. Jadi yang 64 ini tetap ya 64. Min 2 pangkat 4 itu sama saja hasilnya dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Jadi di sini min 2 pangkat 4 hasilnya 16 ya. Kemudian 2 kali min 3 pangkat 3, bilangan negatif dipangkatkan ganjil. Hasilnya adalah negatif. Jadi min 3 pangkat 3 itu adalah min 3 kali min 3 kali min 3, hasilnya minus 27. Jadi ini jika dihitung menjadi 64 minus 16, kemudian ini min 2 kali min 27 adalah positif ya, perkalian dengan tanda yang sama. Dua bilangan yang dikalikan dengan tanda yang sama hasilnya pasti positif. Jadi ini positif 54. Jika dijumlah hasilnya 102, jawabannya yang A. Kemudian nomor 25 diberikan X sama dengan min 4, maka nilai dari 4 min X pangkat 3 adalah titik-titik. Jadi tinggal masukkan aja ya. Variabel X ini kita ganti dengan angka min 4. 4 min X pangkat 3 berarti 4 min, buka kurung, min 4 pangkat 3. Seperti tadi ya, kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Jadi ini min 4 pangkat 3 hasilnya min 64. 4 min 64 berarti 4 plus 64. Hasilnya 68, jawabannya yang D. 66, bilangan bulat yang memenuhi X kuadrat sama dengan 49 adalah titik-titik. Nah, X kuadrat sama dengan 49 ya, kita tulis lagi soalnya. Nah, sekarang kalau bilangan yang dikuadratkan hasilnya 49, itu kan ada dua kemungkinan. Bilangannya adalah akar 49 atau minus akar 49, yaitu
7 atau min 7. Ya. Jadi adik-adik kalau 7 dikuadratkan, jadi misalkan ini X-nya kita ganti angka 7, 7 kuadrat hasilnya 49. Bagaimana kalau X-nya diganti min 7? Min 7 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan hasilnya juga sama 49. Nah, jadi untuk X kuadrat sama dengan 49 ini jawabannya ada 2, yaitu plus 7 atau min 7. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 27, hasil dari 2 kuadrat kali 3 kuadrat, kemudian semuanya ini dikuadratkan adalah titik-titik. Nah, ini adik-adik kalau ada kuadrat, kemudian kuadratkan lagi, maka ini pangkatnya adalah perkalian dari bilangan yang ada di pangkat tadi ya. Jadi ini kalau misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. Nih, seperti ini. Jadi ini 2 pangkat 2 kali 2 dengan kuadrat yang di luar kurung ini ya. Kemudian dikalikan lagi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini 2 kali 2 kan 4. Jadi ini 2 pangkat 4. Yang sebelah sini juga 2 kali 2 4. Jadi ini adalah 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Kemudian keduanya dikalikan hasilnya 1296. Jawabannya yang D. Bentuk sederhana dari 5 pangkat 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 pangkat 5 adalah titik-titik. Seperti tadi ya, kalau pangkat dipangkatkan lagi itu berarti pangkatnya tinggal dikalikan aja. Jadi 5 pangkat 3 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 3 kali 2. Yang di sini 5 pangkat 4 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 4 kali 5. 3 kali 2, 6 ya. Jadi ini 5 pangkat 6. 4 kali 5, 20. Jadi yang sebelah sini 5 pangkat 20. Nah, perkalian dari bilangan pangkat dengan basis yang sama ini sama saja dengan menjumlah pangkatnya. Jadi kalau 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 20 itu sama dengan 5 pangkat 6 plus 20 atau 5 pangkat 26. Jawabannya yang D. Berikutnya, hasil dari 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 pangkat 4 adalah, nah di sini sama seperti tadi ya, sudah pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi yang untuk yang ini 4 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 3 kali 4. Sedangkan yang angka ini 4 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 kali 4. Yang sini 4 pangkat 12 dibagi 4 pangkat 8. Nah, untuk pembagian itu berarti pangkatnya dikurangkan. Jadi 4 pangkat 12 dibagi 4 pangkat 8 hasilnya adalah sama dengan 4 pangkat 12 minus 8, yaitu 4 pangkat 4. Jadi kalau dikalikan 4 kali 4 kali 4 kali 4 hasilnya 256. Jawabannya yang C. Nomor 30. Bentuk sederhana dari dalam kurung ya, 6P pangkat 5 Q pangkat 3 pangkat 4 dibagi P pangkat 3 Q pangkat 2. Nah, seperti ini. Untuk yang angka yang pertama ini, yang di dalam kurung adalah 6P pangkat 5 Q pangkat 3 pangkatkan 4. Berarti ini semua angka yang di dalam kurung dipangkatkan 4. Jadi angka 6-nya dipangkatkan 4, kemudian P pangkat 5-nya dipangkatkan 4, aturannya tadi adalah dikalikan ya, berarti P pangkat 5 kali 4. Kemudian di sini kan ada pembagian. Nah, kalau dibagi itu berarti sama dengan pangkatnya dikurangi. Jadi tadi setelah angka 5 dikalikan 4 kurangi 3. Jadi P pangkat 5 kali 4 kemudian dikurangi 3. Demikian juga untuk variabel Q pangkat 3 pangkat 4, itu berarti Q pangkat 3 kali 4.
di sini ya. Kemudian dibagi Q pangkat 2. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangkan. Jadi ini Q pangkat 3 kali 4 dikurangi 2. Nah, 6 pangkat 4 ini hasilnya 1296. Sedangkan untuk yang P, di sini pangkatnya 5 kali 4, 20. 20 kurangi 3, 17. Untuk Q-nya 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 2, 10. Jadi hasilnya adalah yang B ya. 1296, P pangkat 17, Q pangkat 10. Untuk soal nomor 31, bentuk sederhana dari X pangkat 3, Y kuadrat, Z kuadrat dibagi X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat adalah titik-titik. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau ada pembagian berarti pangkatnya itu dikurangkan. Jadi X pangkat 3, Y kuadrat, Z kuadrat dibagi X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Itu sama dengan ini X pangkat 3 dikurangi 2 ya. Jadi karena ini dibagikan, X pangkat 3 kurangi 2, kemudian Y-nya pangkat 2 kurangi 2. Demikian juga Z-nya, Z pangkat 2 kurangi 2. X pangkat 3 kurangi 2, 3 kurangi 2 adalah 1, jadi X pangkat 1, Y pangkat 2 kurangi 2, 2 kurangi 2, 0, jadi ini Y pangkat 0, sama Z-nya juga pangkat 0. X pangkat 1 adalah X itu sendiri ya, jadi tulis aja X, kemudian semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya 1. Jadi Y pangkat 0 dan Z pangkat 0 ini nilainya sama 1. Jadi di sini X kali 1 kali 1, hasilnya X, jawabannya yang A. Kemudian nomor 31-nya ada 2 ya, satu lagi. Nilai N yang memenuhi kalimat 2 pangkat N sama dengan 4 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka untuk angka 4 ini kita jadikan bilangan perpangkatan dengan basis angka 2 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Soalnya tadi 2 pangkat N sama dengan 4 pangkat 3. Angka 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sama kan nilainya ya, 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 pangkat lagi 3. Yaitu, kalau perpangkatan dipangkatkan berarti dikalikan ya pangkatnya. Jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 pangkat 6. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini sama-sama sudah perpangkatan dengan basis angka 2. Jadi tinggal disamakan aja atau dilihat pangkatnya. Di sini ternyata ditemukan N sama dengan 6. Jawabannya yang D. Nomor 32, nilai dari 1900 kuadrat adalah titik-titik. Nah, di sini angka 1900 kita buat menjadi seperti ini ya. Kita jadikan perkalian 1,9 kali 1000 ya. Jadi 1,9 kali 1000 ini kan nilainya 1900. Kemudian ini dipangkatkan 2. Nah, kalau seperti ini itu sama saja dengan masing-masing angka yang di dalam kurung ini dipangkatkan 2. Jadi ini sama saja dengan 1,9 pangkat 2, kemudian kali 1000 pangkat 2. 1,9 pangkat 2 hasilnya 3,61. 1000 pangkat 2 itu berapa? 1000 sendiri adalah 10 pangkat 3 ya. Tahu dari mana? Kita lihat aja jumlah nolnya. Jadi jumlah nolnya ada 3, berarti ini adalah perpangkatan 10, angka 10 ya, pangkatnya 3, melihat dari jumlah nolnya. Jadi 10 pangkat 3 kemudian dikuadratkan. Kalau seperti ini sudah berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu kan pangkatnya dikalikan ya. Jadi sama saja dengan ini 10 pangkat 3 kali 2 atau 10 pangkat 6. Jadi hasilnya 3,61 kali 10 pangkat 6 yaitu yang D. Kemudian nomor berikutnya, 3 hari sekali Andrian mengikuti les matematika di Salman, Bandung. Sedangkan Lita mengikuti les matematika di tempat yang sama dengan Andrian setiap 4 hari sekali. Jika pada hari Rabu mereka bertemu di tempat les, pada hari apa mereka akan bertemu kembali lagi? Nah, kalau untuk yang berulang seperti ini,
maka yang dicari adalah KPK ya. Di sini yang dicari adalah KPK antara 3 dan 4. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 12, berarti mereka akan bertemu atau les pada hari yang sama, yaitu 12 hari setelah hari Rabu, yaitu hari Senin. Jawabannya yang A. Nomor berikutnya, FPB dari 125 dan 625 adalah titik-titik. Untuk mencari FPB ini kita harus tahu faktorisasi primanya dulu ya. Faktorisasi prima 125 adalah 5 pangkat 3. Sedangkan faktorisasi prima 625 adalah 5 pangkat 4. Jadi maksudnya ini kalau 5 dipangkatkan 3, yaitu 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Sedangkan faktorisasi prima ini untuk 625 adalah 5 pangkat 4 atau 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya 625. Nah, FPB ini adalah mencari faktor dengan pangkat yang terkecil ya. Jadi di sini di 125 ini 5 pangkatnya 3. Di 625 5 pangkat 4. Pangkat terkecilnya berapa? Ini pangkat 3. Jadi FPB-nya antara 125 dan 625 adalah 5 pangkat 3 atau 125. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 35, di dalam suatu kelas terdapat 30 siswa, 10 diantaranya siswa perempuan. Akan dibentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Kemungkinan terbanyak kelompok yang terbentuk adalah titik-titik. Jadi di sini 30 siswa, jika 10 diantaranya siswa perempuan, maka pasti sisanya siswa laki-laki sebanyak 30 kurangi 10 ya, atau 20. Nah, kalau dibagi-bagi seperti ini, itu berarti mencari FPB, yaitu FPB antara jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki. Jadi FPB 10 dan 20. Faktor persekutuan terbesar dari angka 10 dan 20 adalah 10. Jadi di sini kemungkinan kelompok terbanyak yang bisa dibentuk adalah ada 10 kelompok, yaitu jawabannya yang C. Kemudian nomor 36, KPK dari X pangkat 4, Y pangkat 2, dan XY adalah titik-titik. Nah, kalau KPK ini kita ada mengalihkan faktor dengan pangkat yang terbesar. Di sini untuk X pangkat 4 dan X pangkat 4 Y kuadrat dan XY, kalau kita bandingkan tentu saja pangkat terbesarnya ada di X pangkat 4 untuk angka X, untuk huruf X maksud saya, dan untuk variabel Y ada di pangkat 2. Jadi KPK-nya yaitu X pangkat 4 Y pangkat 2. Jawabannya yang D. Ini ya, yang D. Kemudian nomor 37, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3, 5, dan 7. Nah, ini adalah semua bilangan prima ya. Seperti yang kita ketahui, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi, yang habis dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Berarti di antara bilangan prima ini mereka tidak ada faktor yang sama kecuali angka 1. Jadi mencari KPK-nya mudah, tinggal dikalikan aja semuanya. 3 kali 5 kali 7. Hasilnya adalah 105. Jadi KPK-nya 105 yaitu yang D. Kemudian FPB dari 45 A kuadrat B dan 75 AB kuadrat adalah titik-titik. Untuk faktorisasinya adalah 45 A kuadrat B itu adalah sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 ya, A kuadrat B. Jadi untuk yang berbentuk variabel ini tetap, yang berbentuk angka 45 ini kita nyatakan sebagai faktorisasi prima ya. 45 ini kan 9 kali 5. 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 2 kali 5 untuk angka 45-nya. Untuk angka 75 itu adalah 3 kali 25. Jadi 3 kali 5 kuadrat.
Kemudian untuk variabelnya A dan B tetap A B kuadrat. FPB ini berarti kita harus mengalihkan faktor prima atau faktor yang nilainya terkecil. Di sini untuk angka 3, pangkat terkecilnya adalah pangkat 1. Jadi yang di atas ini 3 pangkat 2, yang di bawah 3 pangkat 1 atau 3. Jadi kita ambil yang pangkat terkecilnya angka 3 ya. Kemudian dikalikan untuk angka 5-nya, yang di atas ini pangkatnya 1, yang di bawah pangkatnya 2. Ambil yang terkecil berarti pangkat 1, angka 5 ini. Kalikan lagi. Untuk variabel A juga begitu. Yang di atas pangkat 2, yang di bawah pangkat 1. Berarti pangkat terkecilnya adalah pangkat 1 atau A. Terakhir, variabel B, yang di atas pangkatnya 1, yang di bawah pangkatnya 2. Pangkat terkecilnya adalah pangkat 1 atau B saja ya. Tinggal dikalikan 3 kali 5, 15, kali A kali B. Jadi 15AB, jawabannya yang B. Nomor 39. KPK dan FPB dari 12X kuadrat YZ dan 8X Y pangkat 3 adalah titik-titik. Nah, kita nyatakan lagi menjadi faktorisasi ya, faktorisasi prima. Angka 12 itu adalah 4 kali 3. 4-nya dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 2, kemudian kali 3. Untuk variabelnya tetap X kuadrat YZ. Kemudian untuk angka 8X Y pangkat 3, seperti ini ya, angka 8-nya, jika dijadikan faktorisasi prima adalah 8 itu senilai dengan 2 pangkat 3. Kemudian X Y pangkat 3-nya tetap. Untuk KPK berarti kita mengalihkan faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Di sini untuk faktor prima 2, pangkat terbesarnya adalah pangkat 3. Nah, kita letakkan di sini 2 pangkat 3, kemudian kali. Untuk angka 3, di sini pangkatnya 1, yang di bawah tidak ada. Kalau tidak ada berarti pangkat 0. 0 dengan 1 lebih besar 1, jadi pangkat terbesarnya di sini 3 pangkat 1 atau 3. Nah, kalikan 3. Untuk variabel X, pangkat terbesarnya adalah pangkat 2. Jadi X pangkat 2. Variabel Y, pangkat terbesarnya di sini jika dibandingkan adalah pangkat 3. Jadi kali Y pangkat 3. Kemudian Z, pangkat terbesarnya pangkat 1. Jadi kali Z. 2 pangkat 3, 8. Kali 3, 24. Kemudian variabelnya X kuadrat Y pangkat 3 Z. Nah, bedanya kalau FPB berarti kita mengalihkan faktor persekutuan dengan pangkat yang terkecil ya. Untuk angka 2 di sini pangkat yang terkecil adalah pangkat 2. Ya, kita tulis di sini 2 pangkat 2. Untuk angka 3 pangkat terkecilnya adalah pangkat 0 atau angka 1 ya. Jadi 3 pangkat 0 sampai dengan 1. Tidak usah ditulis. Kemudian X-nya, pangkat terkecilnya pangkat 1, yaitu X. Y-nya juga, pangkat terkecilnya pangkat 1. Tulis Y. Kemudian Z-nya, karena di sini tidak ada Z, jadi tidak perlu ditulis. Atau di sini adalah Z pangkat 0, yaitu nilainya 1. Jadi kalau angka 1 tidak usah ditulis ya. Tinggal dikalikan aja di sini. 2 pangkat 2 kali X kali Y, yaitu 4XY. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Untuk KPK-nya 24X kuadrat Y pangkat 3Z. Kemudian FPB-nya 4XY. Soal terakhir loh. Di komplek perumahan dilakukan ronda oleh 3 penjaga keamanan. Si A ronda tiap 2 hari sekali. Maaf. Si B ronda setiap 3 hari sekali, dan si C ronda setiap 4 hari sekali. Pada hari Senin mereka melaksanakan ronda bersama-sama. Kemudian pada hari berikutnya, maksudnya periode berikutnya ya, bukan hari berikutnya. Pada periode berikutnya mereka harusnya dapat melaksanakan ronda bersama-sama, tapi si C sakit. Nah, pada hari apa mereka melaksanakan ronda bersama lagi? Jadi ini asumsinya, yaitu pada periode kedua itu C-nya sakit, jadi tidak bisa ronda bersama-sama.
Kemudian dilakukan lagi periode berikutnya, baru bisa bersama-sama lagi, asumsinya sehat semua ya. Nah, untuk kejadian yang berulang seperti ini yang dicari adalah KPK. Jadi adik-adik harus mencari KPK antara 2, 3, dan 4. KPK-nya adalah 12. Nah, jika diandaikan C ini sehat pada periode berikutnya, maka A, B, dan C ronda bersama pada 12 hari setelah hari Senin. Tapi ternyata kan pada periode berikutnya C sakit, berarti diulangi lagi 12 hari lagi. Berarti dikalikan 2 ya, 12 harinya. Jadi A, B, C ronda bersama 2 kali 12 hari setelah Senin, atau 24 hari setelah hari Senin, yaitu kalau dihitung maka jatuhnya hari Kamis. Jadi mereka bertiga ini melaksanakan ronda bersama lagi, yaitu pada hari Kamis, jawabannya yang D. Nah, demikian adik-adik ya, untuk operasi pada bilangan bulat. Sudah sampai soal yang terakhir. Untuk bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, adik-adik harus sering berlatih ya, supaya mengetahui jawabannya jika diberikan persoalan seperti yang tercantum pada soal-soal di sini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.